Buat lu semua yang jarang banget buka Twitter, biar gua kasih tahu. Di Twitter itu orang-orang tuh lagi rame banget ngebahas soal yang namanya Epstein Files. Ini merupakan kabar kelanjutan atau kabar pembahasan terbaru dari Epstein List. Dan jelas ini merupakan bukti kejahatan dari seseorang yang bernama Jeffrey Epstein. Buat semua nggak tahu siapa itu Jeffrey Epstein, biar gue kasih tahu, dia ini merupakan konglomerat Amerika Serikat gitu ya, orang super kaya yang punya perusahaan di bidang manajemen keuangan. Dia terlibat kasus sexual assault di tahun 2008, terus kemudian dihukum 13 bulan penjara. Terus kemudian namanya makin ramai lagi setelah di tahun 2019 dia kembali lagi dihukum karena kejahatan yang gak cuma seringan sexual assault doang, bahkan udah sampai human trafficking. Korbannya itu anak-anak di bawah umur. Ya, yang bikin ini rame adalah ternyata klien-klien dari Jeffrey Epstein itu adalah orang-orang dengan nama yang besar. Ya kayak misalnya Michael Jackson gitu. Ini klien tapi kita masih belum tahu apakah itu benar atau salah gitu ya. Michael Jackson, terus habis itu Stephen Hawking, bahkan tokoh-tokoh politik besar gitu di Amerika Serikat, Bill Clinton, terus habis itu Donald Trump. Ya, ini makin diperkuat lagi dengan bukti yang gak cuma namanya dicatut doang, bahkan ada foto-foto yang otentik. Di video ngopi kesempatan ini kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi kalau misalnya lu cek di YouTube udah banyak banget yang ngebahas ini. Salah satu YouTuber favorit gue yang ngebahas, yang sering banget ngebahas soal kejahatan kayak misalkan Om Detektif Aldo udah ngebahas ini. Bahkan ini langganan pembahasannya dia hampir tiap bulan ya. Yang paling baru kalau nggak salah tuh Jeffrey Epstein dibahas karena berhubungan sama Donald Trump. Yang mana Trump ini bener-bener nggak bisa kesentuh banget. Padahal namanya udah dicatut sampai 1.800 kali di dokumen baru kasus Epstein. Nah terus gak cuma Detektif Aldo doang yang bahas ini, bahkan SC Judge pun udah bahas. Yang ngejudul orang kaya raya jual manusia Jeffrey E 2 tahun yang lalu. Terus kemudian Bang Eno pun udah ngebahas apa itu Epstein List 2 tahun yang lalu. Lu kalau misalnya cek di video-videonya, mereka sebenarnya udah ngebahasin 2 tahun yang lalu, tapi pembahasannya bukan Epstein Files, melainkan Epstein List. Karena yang rame adalah orang-orang yang namanya tuh dicatut dalam permasalahan Jeffrey Epstein. Dan Jeffrey Epstein sendiri itu makin rame lagi setelah didakwa kalau misalnya dia benar-benar melakukan human trafficking gitu ya. Beberapa bulan kemudian dia ditemukan bunuh diri. Cuman orang-orang Amerika percaya kalau misalnya itu cuman pembungkaman. Soalnya kalau misalnya dia masih hidup, dia bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan beberapa nama dari tokoh-tokoh besar. Salah satunya Donald Trump. Itu yang dipercaya sama orang-orang Amerika Serikat gitu. Nah di tahun 2026 kembali lagi ramai banget orang-orang ngomong soal Jeffrey Epstein, tapi bukan Epstein List, melainkan Epstein Files. Apa itu Epstein Files? Epstein Files itu merupakan dokumen-dokumen kejahatan dari Jeffrey Epstein yang baru aja dibuka lagi, dirilis lagi secara publik sama DOJ atau Department of Justice Amerika Serikat. Ini dilakukan atas dasar desakan dari Kongres dari Amerika Serikat biar sengaja itu dibuka-bukaan biar lebih transparan lagi siapa aja pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang terlibat langsung sama Jeffrey Epstein. Ya salah satunya mungkin Donald Trump gitu. Dan di Twitter itu orang-orang makin ramai lagi ngebahas soal ternyata mungkin ini ada kaitannya sama Mossad, ini ada kaitannya dengan Israel, ini ada kaitannya dengan agama-agama gitu ya, ini ada kaitannya dengan iblis ya, ini ada kaitannya dengan COVID dan masih banyak lagi. Ini sebenarnya gue nggak pengen terlalu bahas soal Jeffrey Epstein soalnya udah banyak banget bahasan-bahasan yang bagus banget. Gue yakin lu semua juga udah pernah tahu kalau misalnya Jeffrey Epstein juga punya private island gitu ya, tempat dia melakukan private partinya sama anak-anak dan segala macem. Foto-fotonya juga udah banyak banget gitu di share sama orang di Twitter. Tapi harap berhati-hati guys. Jadi saking ramenya ini banyak banget informasi yang mungkin aja masih belum bisa divalidasi apakah benar atau salah. Epstein Files itu udah ibarat kayak bola panas ya. Siapapun yang emang namanya tercatut udah jelas image-nya langsung jelek. Ya gimana kagak, ini kejahatannya ngomongin soal human trafficking. Siapapun emang punya koneksi sama hal yang kayak gini, jelas itu bakal membahayakan jabatannya. Bahkan di negara kono sendiri, kalau misalnya presidennya itu terbukti melakukan kejahatan yang seperti ini, ya di peradilan harusnya sih bisa langsung dicopot atau langsung diganti. Gak tau di luar negeri kayak gimana gitu, tapi di negara kono kalau misalkan pengadilannya sehat gitu ya, ini bisa langsung kena kasus. Mungkin itulah kenapa Donald Trump sampai sekarang masih belum bisa kesentuh. Kalau misalnya pada akhirnya dia benar-benar dinyatakan bersalah sama pengadilan, jelas dia bisa langsung diturunkan gitu loh sebagai presiden. Well, di sini sekali lagi gue harus kasih tahu hati-hati dalam nge-share beberapa informasi soal Epstein Files. Karena apa? Karena udah jadi bola panas dan juga liar banget bahasannya. Orang-orang tuh udah langsung percaya soal konspirasi konglomerat di Amerika Serikat kalau misalnya mereka itu apa gitu. Gue bukannya pengen ngebela orang-orang yang emang ada dalam kasus Epstein Files gitu, tapi bijak untuk kita tahu kalau misalnya informasi-informasi tersebut, gue rasa validitasnya emang benar-benar harus dibuktikan. Cara yang paling gampang untuk lu bisa mengetahui dan juga pengen ngikutin berita dari Epstein Files, lu tinggal baca aja beberapa berita-berita yang emang udah kredibel ngomongin soal Jeffrey Epstein. Ya, sumber berita yang kredibel.
bukan sumber berita yang cek-cek gitu ya. Bahkan kalau misalnya lo emang pengen terjun langsung ke dalam file-filesnya, lo tinggal pergi aja ke Department of Justice. Di sini ada website namanya Epstein Library. Lo bisa tahu sendiri beberapa files-files yang emang deal sama mereka gitu ya. Tapi ini heavily censored banget. Cuman ada beberapa tokoh-tokoh besar doang yang emang mukanya ditampilkan, tapi beberapa korban-korban itu ditutupin mukanya untuk keselamatan jiwa mereka gitu ya. Udah di-share sama Amerika sendiri. Ada yang court records-nya, ya, catatan pengadilannya, DOJ disclosures including disclosure under the Epstein Files Transparency Act. Ini ada juga beberapa foto-foto yang emang udah di-share sama mereka, Freedom of Information Act, dan juga House Committee on Oversight and Government Reform Disclosures. Ini ada list pihak-pihak yang mungkin terlibat sama kejahatan Jeffrey Epstein. Di Twitter rumornya tuh udah macem-macem. Ada yang bilang kalau misalkan ini merupakan langkah dari Israel dalam nge-push Kongres biar seenggaknya itu Trump bisa tetap tunduk sama bagaimana keputusannya mereka agar Palestina masih bisa di gitu ya. Kacau sih. Lu semua tanya ke gue gimana tanggapan gue soal Epstein Files. Sebenarnya ini legit ya kasusnya. Soalnya udah ada yang meninggal, beneran udah ada yang meninggal. Jeffrey Epstein udah meninggal. Charles Kicknya bahkan yang katanya itu seorang tanda kutip aktivis yang sering banget pengen pemerintah Amerika Serikat buka kasus ini tiba-tiba didor gitu ya. Gue rasa ini legit. Cuman yang gak legitnya adalah ketika Amerika tuh kita tahu faktanya kalau mereka bisa mainin agenda anjir. Kemarin-kemarin kan agendanya UFO. Mungkin sekarang agendanya ya kasus human trafficking ini. Saya udah sampai ke nama-nama pemimpin-pemimpinnya juga petinggi-petinggi negara gitu loh. Malaysia, terus Inggris ya meskipun ada fotonya dan juga videonya gitu ya. Gue masih belum terlalu sering ngeliat gitu tapi jelas kalau misalnya pada akhirnya ini bisa digunakan sebagai agenda politik untuk menjatuhkan image orang-orang kayak misalnya presiden ya mungkin Cina ataupun Rusia bisa terjadi gitu loh. Oh ya by the way selain sumber Epstein Files yang ini ya yang resmi lu juga bisa cek di Reddit tapi ini masih belum bisa divalidasi benar atau salah gitu ya. Ada beberapa akun-akun di Reddit yang coba untuk nge-compile file-file mana aja yang udah secara resmi dirilis sama Department of Justice atau Amerika Serikat. Bahkan di Reddit sendiri udah ada kamarnya untuk ngebahas Epstein dirilis sama Prudent Leatherhead 354 Epstein Files official release. This is somewhat a comprehensive list of files released related to Jeffrey Epstein atau Ghislaine Maxwell investigation. Kayak gitu coy. Ya dan di media-media nasional pun udah banyak juga yang ngebahas pakai bahasa Indonesia gitu ya. Siapa itu Jeffrey Epstein dan apa itu dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Salah satunya berita dari Sindo News, dokumen Epstein, Bill Gates tertular penyakit menular seksual setelah gituan dengan garis-garis Rusia. Nah ini yang menurut gue bahkan berita-berita yang terlihat kredibel itu somewhat nggak yang benar-benar bisa dipercaya gitu loh. Bill News apa dan siapa yang ada di dalam dokumen Epstein. Pokoknya kalau misalnya lu pengen cari tahu berita-berita soal Epstein, carilah berita yang judulnya tuh kagak sensasional lah, kagak yang thumbnail dan juga clickbait YouTube gitu. Di BBC dijelasin secara lengkap. Gak cuma Donald Trump aja, bahkan masih banyak lagi ya. Michael Jackson katanya ada, terus habis itu Bill Clinton juga ada. Ya dan lu bisa cek-cek sendiri artikel-artikel kayak gimana. Well, gue selama ini masih belum ngasih lihat gimana Twitter gitu ya. Kalau misalnya ngomongin soal Epstein, gokil. Di Twitter tuh yang paling rame topiknya tuh katanya ada salah satu dokumen di Epstein yang ngasih tahu kalau misalnya ternyata rekening banknya Epstein itu bertuliskan nama Baal. Baal itu apa? Nah, nanti kita bakal bahas kalau misalnya lo tertarik gitu ya. Jadi basically yang bisa gue kasih tahu secara singkat itu salah satu nama iblis atau devils gitu ya dalam literatur nggak cuma Islam doang, bahkan di Kristen juga ada. Kalau bisa digensin dia jadi Raiden Shogun. Cuma yang jelas orang-orang dari situ langsung berspekulasi, oh ternyata mereka juga melakukan pesugihan ya kalau menurut, makanya duitnya banyak semua. Oh, kok di Indonesia pesugihan juga tapi nggak jadi sebilioner mereka sih? Iya soalnya kan setannya tua di sana. Kalau di sini kan masih regional gitu. Ya jelas kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana soal Epstein Files. Dan semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam nge-share hal-hal yang sangat abu-abu ini. Balik lagi gue sendiri pun yang ngebuat video ini benar-benar yang was-was sih. Maksudnya nggak yang bisa asal bilang kalau misalnya ini berhubungan gitu. Takutnya kalau misalnya pada akhirnya tidak terbukti ya yang bermasalah kita juga gitu loh. Udah buat video-video yang sensasional. Wah di sini niat gue cuma pengen sekedar ngasih tau ke lu semua kalau misalkan nggak semua informasi itu bisa langsung lu share. Dan ya ada beberapa informasi juga yang seenggaknya itu ya keep in mind doang gitu buat diri kita sendiri, nggak yang perlu langsung dikasih tahu kalau misalnya oh ini tertarik dan ini juga menarik buat diliatin ke orang-orang gitu. Soalnya ya kalau misalnya pada akhirnya jatuhnya jadi
kita ngefitnah orang yang nggak bersalah, kita yang jadi bersalah, ya nggak sih? Cukup sekian aja dari gue, terima kasih banyak. Lu sendiri yang lebih tahu dibandingin gue gitu soal Epstein Files. Gue tunggu segala macam diskusi dan juga topik-topik serunya gitu ya. Kalau misalnya emang ini banyak yang nonton, gue mungkin bakal coba buat ngebahas soal siapa itu Baal. Menarik banget kali ya. Ngomongin soal setan dan juga iblis-iblis Timur Tengah, anjay. So emang kalau misalkan dilihat dari ilmu kemistisan gitu ya, sebenarnya lo harus bisa ngebedain antara logika mistika dan juga mistika gitu ya. Mistika itu adalah ya mistis, ya percaya atau kagak sesuai iman. Logika mistika itu adalah sesuatu yang emang harusnya tuh bisa ditangkap secara rasional, cuma lu mistis-mistisin. Nah itu yang salah sebenarnya. Menurut gue, tapi menurut gue pribadi ya, buat gue sendiri hal mistis itu emang ada, cuman emang masih belum bisa dibuktikan secara saintifik kayak gimana. Logika mistika in other hand menurut gue itu patut untuk kita hindari. Kenapa begitu? Karena nggak semua hal yang terlihat aneh itu bisa langsung dikaitkan dengan hal mistis. Mungkin aja ada alasan rasional yang bisa kita cari tahu sendiri, anjay. Cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi gue undur diri, bye bye.